Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang strategi manajemen accounting. Conception of strategy. Istilah strategi manajemen accounting tidak digunakan secara luas dalam organisasi, tetapi banyak perusahaan terlibat dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi tentang pesaing, menganalisis cost driver dan keunggulan kompetitif, serta menggunakan informasi pelanggan. Istilah ini semakin banyak digunakan oleh asosiasi akuntansi manajemen profesional, seperti asosiasi terkemuka di Kanada, CMA Kanada. Menurut Porter, analisis industri fokus pada 5 kekuatan, yakni pesaing, potensi pendatang ke pasar, setara produk, daya tawar pelanggan, dan daya tawar pemasok input. Kami mengilustrasikan 5 kekuatan dengan contoh chipset, manufaktur linear integrated circuit device yang digunakan dalam modem dan jaringan komunikasi. Chipset menghasilkan suatu produk khusus yakni CS1. Aplikasi fokus analisis industri pada chipset yang pertama, pesaing. Chipset memiliki banyak peluang pertumbuhan, tapi chipset juga menghadapi persaingan yang signifikan dari banyak pesaing kecil. Kedua, potensi pendatang ke pasar. Ini bukan industri yang menarik untuk pendatang baru. Persaingan membuat margin keuntungan kecil dan modal yang signifikan dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas manufaktur yang baru. Ketiga, setara produk. Chipset menggunakan teknologi yang memungkinkan pelanggannya menggunakan CX1 secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keempat, daya tawar pelanggan. Pelanggan memiliki daya tawar karena masing-masing membeli dalam jumlah besar. Pelanggan juga dapat memperoleh microchip dari pemasok potensial lainnya. Menandatangani kontrak untuk mengirimkan microchip sangat penting bagi chipset. Kelima, daya tawar pemasok input. Chipset membeli bahan berkualitas tinggi seperti silikon wafer, pin untuk konektivitas, dan kemasan plastik atau keramik dari pemasoknya. Chipset juga membutuhkan insinyur yang terampil, teknisi, dan tenaga kerja manufaktur. Pemasok bahan dan karyawan memiliki kekuatan tawar untuk menuntut harga yang lebih tinggi dan upah yang lebih tinggi. Strategi yang harus diikuti chipset adalah yang pertama, mendiferensiasi CX1 lebih lanjut akan mahal. Tetapi ini juga memungkinkan chipset untuk menggunakan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua, pelanggan ingin chipset tetap mempertahankan desain CX1 saat ini, tetapi dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, staf teknik chipset saat ini juga lebih berorientasi pada pembuatan produk dan perbaikan proses daripada merancang produk dan teknologi baru secara kreatif. Jadi chipset menyimpulkan bahwa ia harus mengejar strategi kepemimpinan biayanya. Kepemimpinan biaya umumnya akan meningkatkan pangsa pasar chipset dan membantu perusahaan untuk tumbuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan biaya. Apa sih itu kepemimpinan biaya? Kepemimpinan biaya adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai biaya penjualan yang lebih rendah daripada biaya pesaingnya. Kepemimpinan biaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan dan efisiensi, kemudian melakukan pengendalian yang ketat dan mengurangi tingkat pemborosan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang sudah melakukannya, yaitu contohnya Hyundai, Dell, dan Asda. Diferensi produk adalah suatu perbedaan yang membedakan produk atau jasa yang kita miliki dengan perusahaan atau pesaing lainnya. Selain itu, diferensi produk adalah suatu kemampuan organisasi untuk menawarkan produk atau layanan yang bisa dinilai oleh pelanggan sebagai sesuatu yang superior dan unik jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Manfaat dari diferensi produk adalah dapat meningkatkan loyalitas merek dan harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Kemudian, selain Coca-Cola, contoh perusahaan lainnya adalah Samsung. Teknik akuntansi manajemen untuk menangani masalah strategi. Menurut Sang, sangat menekankan gagasan Porter tentang posisi strategi. Rantai nilai manajemen biaya strategi mengharuskan perusahaan untuk mengenali produknya yang menciptakan nilai, dan mereka berusaha untuk mengembangkan informasi akuntansi yang memungkinkan peningkatan kinerja manajemen biaya internal. Strategi manajemen akuntansi juga dapat dilihat sebagai upaya mengintegrasikan wawasan dari manajemen pemasaran dan akuntansi manajemen dalam kerangka manajemen strategi. Hal tersebut dikemukakan oleh Roselander dan Hart tahun 2003. Tetapi, strategi manajemen akuntansi juga telah dicatat bahwa pandangan tentang hubungan antara strategi dan manajemen akuntansi adalah suatu bukti. Hal tersebut memerlukan dimensi posisi strategi perusahaan. Akuntansi manajemen berbeda dengan strategi manajemen akuntansi. Apa sih yang menjadi perbedaannya? Yang pertama, akuntansi manajemen berorientasi pada historis, sedangkan strategi manajemen akuntansi berorientasi pada masa depan. Berorientasi secara historis di sini dimaksudkan yaitu berfokus pada keputusan tunggal, periode tunggal, dan entitas tunggal. Kemudian perbedaan yang kedua di sini yaitu akuntansi manajemen ini menekankan kepada keterpaduan dan konsistensi pada kegiatan ekonomi mikro dan ekonomi makro, serta pengambilan keputusannya bersifat pada jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan strategi manajemen akuntansi pengambilan keputusannya selama beberapa periode waktu karena posisi perusahaan relatif dengan pesaingnya.
Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang strategi manajemen akuntansi. Terima kasih.